Semuanya, perkenalkan saya Venis dari 10 Perbankan 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku produsen dan kurva indiferen. Simak ya teman-teman. Perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. 1. Pengertian produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. 2. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda batu sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tujuan produksi secara umum bagi konsumen memenuhi kebutuhan manusia untuk memanfaatkan kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. 4. Tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. 5. Faktor-faktor produksi. Faktor yang pertama yaitu faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap jumlah produksinya. Contohnya mesin, pabrik, dan gedung. Yang kedua, faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlah berubah-ubah. Tanggung jawab tergantung jumlah yang diproduksi. Contohnya garam, batu, dan tenaga kerja. Pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dihasilkan melalui produk yang berkualitas dan kreatif serta dapat diciptakan dengan baik, dipasarkan dan maupun menghasilkan laba. Yang ketujuh yaitu teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan pihak produsen dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang faktor dalam produksi yaitu faktor dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapatkan di bidang pertanian, yaitu variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja, variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya suatu variabel bebas dalam suatu produksi, maka seseorang produsen hanya dapat mengubah atau memindahkan jumlah tenaga kerja yang saja saat mengharapkan hasil produksi output yang besar, akan tetapi sering dengan mengimbangi jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami keturunan sehingga mencapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Inilah total produksi dan produk marginal dalam suatu variabel. Keterangannya yaitu produksi marginal semakin meningkat, yang B produksi marginal menurun, yang C total output yang paling tinggi, yang D total output semakin menurun. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas yaitu produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini bahwa pada jangka waktu yang relatif lama, semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Contohnya itu dalam suatu perusahaan mengatur faktor terdapat dua faktor produksi bebas yang tenaga kerja dan modal dalam rangka perusahaan manufaktur ini seperti mesin. Ini adalah kombinasi output modal, mesin, tenaga kerja. Ini selanjutnya itu kurva Isquan. Keluar for diagram. 1. Peran perilaku ekonomi. Rumah tangga konsumsi berperan sebagai penyediaan resmi produk rumah tangga produksi. C. Pemerintah. D. Masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu diagram interaksi. Diagram interaksi antara dua perilaku kegiatan ekonomi. Seperti ini gambarnya. Rumah tangga produksi berperan sebagai penghasilan barang dan jasa serta pemakaian faktor-faktor produksi yang dikeluarkan rumah tangga. Rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi
berupa gaji, upah maupun uang sewa. Atas pemakaian faktor-faktor produksi, rumah tangga konsumsi memberikan balas jasa berupa bentuk pajak kepada pemerintah sebagai barang jasa atau penggunaan saran dan prasarana yang telah disediakan. Seperti ini gambarnya, yaitu barang dan jasa berupa upah, gaji maupun sewa. B. Diagram interaksi antara 3 perilaku kegiatan ekonomi. Yang C. Diagram interaksi antara 4 perilaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar nilai dalam diagram interaksi 4 sekitar memiliki peran sebagai berikut. 1. Mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. 2. Menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga. Yang ketiga, mengimpor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumen, menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Seperti ini gambar dalam membalas jasa dapat berupa upah, gaji maupun sewa.